Merry Christmas, selamat Hari Natal. Tanggal 25 Desember sudah diterima oleh seluruh dunia untuk orang-orang Kristen merayakan Hari Natal. Terus sekalian, karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Natal ini, yang judulnya Terang Itu Sudah Datang. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang Sam, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terang itu sudah datang. Kita akan membaca dalam Yesaya 9 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan kita baca lagi dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah hidup, ya, yang pernah hidup di dunia ini berani berkata seperti yang Yesus katakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara sekalian, ada satu gambar yang saya ingin tayang kepada saudara. What would life be without light? Bagaimana kondisi satu kehidupan tanpa ada terang? Ya, nggak bisa kerja apa-apa, nggak bisa melakukan produksi apa-apa kalau tidak ada terang. What would life be without life? Bagaimana kehidupan bisa terjadi kalau tidak ada terang? Saudara sekalian, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya adalah kegelapan macam apa yang terjadi di dunia? Kegelapan macam apa yang terjadi di dunia? Yang pertama adalah kegelapan dalam hubungan vertikal. Kegelapan dalam hubungan vertikal. Saudara sekalian, setiap agama mengklaim kami sedang mencari Allah. Sehari beberapa kali mereka berdoa, mereka mengklaim kami mencari Allah. Saudara sekalian, tapi Allah sendiri yang dicari itu. Allah yang dicari oleh manusia itu berkata, nggak ada orang yang mencari aku. Roma 3 ayat 11. Allah berkata, tidak ada orang yang mencari aku. Saudara sekalian, mengapa terjadi kontradiksi klaim? Ya, manusia berkata kami sedang mencari Allah lewat agama, tapi Allah yang di surga berkata enggak ada orang yang mencari aku. Terus sekalian, mengapa terjadi kontradiksi antara klaim manusia dan pengakuan Allah yang dicari? Terus sekalian, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada yang berbohong. Ya, manusia mungkin berbohong. Manusia mungkin berbohong, tapi Allah nggak mungkin berbohong kan? Allah itu suci, Allah nggak pernah berbuat dosa. Masa Allah berbohong? Jadi kemungkinan pertama manusia yang berbohong. Walaupun mereka berkata kami mencari Allah, tapi sebenarnya mereka bukan mencari Allah yang sesungguhnya, bukan mencari Allah yang sebenarnya. Sekalian, yang kedua, kemungkinan kedua, manusia mencari, tetapi Allah sedang pergi. Wah, itu terjadi jikalau manusia mencari sesamanya, manusia mencari tetangganya, manusia mencari temannya. Sekalian, ketika orang itu cari, ternyata orang yang dicari itu sedang pergi. Tapi kalau diterapkan dalam hubungan manusia dengan Allah, bisa nggak kita berkata ketika manusia mencari, Allah sedang pergi? Bukankah Allah itu maha ada? Bukankah salah satu sifat dari Allah maha ada? Tidak bisa, tidak cocok dengan kalimat ketika manusia mencari Allah sedang pergi. Tidak cocok. Terus kalian, jadi Allah selalu ada. Ya. Jadi apa itu kemungkinan kedua? Kelihatan kemungkinan kedua nggak cocok. Ya. Nah, kemungkinan ketiga apa? Firman Tuhan berkata, di hadapan Allah manusia sudah mati. Dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebagian orang berkata, kami masih hidup
Setiap orang mungkin hidup bisa 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang belasan tahun. Mereka berkata, kami masih hidup. Tapi di hadapan Tuhan, manusia yang berdosa sudah mati. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Terus sekalian, manusia sudah mati dalam dosa, sehingga tidak bisa mencari Allah. Orang mati nggak bisa cari petinya saja nggak bisa, apalagi mencari Allah. Manusia sudah mati dalam dosa, sehingga tidak bisa mencari Allah. Terus sekali ini penting sekali, karena manusia nggak bisa mencari Allah, maka Allah yang mencari manusia. Firman Tuhan Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia itu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini suatu hal yang penting sekali. Kalau kita bicara tentang kekristenan itu doktrinnya, teologinya adalah teosentris. Allah yang mencari manusia yang berdosa. Allah yang memberikan firman-Nya yang hidup dan kekal. Itu teosentris teologianya. Makanya firman Tuhan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia itu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekalian puji Tuhan. Nah saudara sekalian, jika hubungan vertikal sudah gelap, maka berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Dalam hal moral, manusia gelap. Etika, etos kerja dan lain-lain itu gelap. Kenapa? Karena hubungan vertikal sudah gelap. Saya kasih contoh. Gambar ini adalah gambar MCB. Oh saudara sekalian, jika MCB-nya anjlok, maka semua lampu dalam rumah itu mati. Karena MCB itu sentralnya, pusatnya daripada listrik di satu rumah. Demikian juga hubungan vertikal manusia sudah rusak, sudah gelap. Maka semua bidang akan terpengaruh. Moralitas sudah gelap. Etos, etika kerja sudah gelap. Dan seluruh etika hidup manusia itu gelap. Karena apa? Karena hubungan vertikalnya sudah gelap. Sudah terjadi pemutusan hubungan antara Allah dengan manusia. Sehingga untuk bisa memperbaikinya adalah apa? Hubungan manusia dengan Allah disatukan kembali. Dan siapakah yang bisa menyatukan manusia? Hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada manusia lain. Sebab semua manusia termasuk nabi-nabi adalah orang berdosa. Kecuali Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Immanuel. Puji Tuhan. Terus sekalian, yang kedua. Kegelapan dalam hati. Hati yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang hatinya gak punya takut pada Tuhan itu di hadapan Tuhan itu gelap hatinya. Terus sekalian, pertanyaan hal tentang etika Allah. Mengapa seseorang tidak melanggar etika tertentu? Mengapa seorang tidak melanggar etika tertentu? Ya, mungkin karena belum langsung menghadapi cobaan itu. Kalau langsung menghadapi cobaan tertentu, mungkin orang itu akan jatuh bahkan melakukan hal yang luar biasa jahatnya. Terus sekalian, ada satu contoh tokoh dalam Alkitab yang luar biasa patut kita teladani. Terus sekalian, nah ini adalah Yusuf. Yusuf yang masih muda, yang ganteng, sekitar umur 17 tahun. Dirayu terus setiap hari oleh istri bos yang masih muda, cantik, wangi. Setiap hari dirayu. Ya, pada suatu kali nggak ada orang lain di rumah itu, cuma ada Yusuf dan istri Potifar saja. Lalu istri Potifar berkata, ayo kita lakukan. Suamiku sudah pergi, nggak ada seorang pun di rumah ini yang melihat perbuatan kita. Ayo kita lakukan. Tapi langsung apa yang dikatakan oleh Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Gak ada manusia lain di rumah itu yang melihat mereka melakukan. Tapi langsung Yusuf mempunyai satu kepekaan. Gak ada manusia lain yang melihat. Tapi Allah di surga melihat perbuatan mereka. Langsung Yusuf pergi meninggalkan istri Potifar.
Oh sekalian, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menyadari sesungguhnya, walaupun manusia tidak bisa melihat perbuatannya, tapi Allah yang di surga, Allah yang Maha Tahu, mengetahui perbuatannya. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Itu kegelapan dalam hati. Jikalau seorang mempunyai hati yang takut akan Tuhan, nggak ada kegelapan lagi. Terang firman Allah sudah menyinari hatinya. Terus kalian puji Tuhan. Yang ketiga adalah kegelapan dalam hal etika. Sekalian kita baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan perbuat keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah pendusta dan bapa segala dusta. Terus kalian Tuhan Yesus berkata, orang yang suka berbohong itu bapaknya adalah iblis. Iblislah bapa dari semua orang yang suka berbohong. Iblislah menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu, ialah pembunuh manusia sejak semula. Terus kalian, apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ialah bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Terus kalian, ada seorang tokoh dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945. Dialah seorang yang banyak orang kenal, yang bernama Adolf Hitler. Orang dengan kumis di tengah seperti gitu, ya, mirip Charlie Chaplin, ya. Terus kalian, tapi ini orang jahat, ya, saudara sekalian. Nah, Adolf Hitler pernah berkata begini, kebohongan jika diucapkan 100 kali akan jadi kebenaran. Itu prinsipnya Adolf Hitler. Kebohongan jika diucapkan 100 kali akan jadi kebenaran. Maksudnya apa? Kebohongan itu kalau diulang-ulang diucapkan jadi kebenaran. Terus kalian, memang dalam hidup kita sehari-hari itu sering terjadi. Kita dulunya berkata itu bohong, tapi karena berkali-kali dilakukan, dikatakan oleh orang banyak, kita berkata itu biasalah, itu nggak bohong lagi. Terus kalian, itulah prinsip manusia yang berdosa. Kebohongan jika diucapkan 100 kali akan jadi kebenaran. Terus kalian, kalau kita melihat etika ini, berita setengah kebenaran, tidak menyebutkan konteksnya, juga bisa sebagai kebohongan. Ya, hanya separuh benar, nggak disebutkan konteksnya, ya, dan itu bisa jadi kebohongan. Terus kalian, Tuhan Yesus adalah ho aletheia. Dalam Yohanes 14:6 dikatakan, akulah jalan, ya, ho hodos, ho aletheia, akulah kebenaran, akulah hidup. So sekalian, ho zoe, I am the way, I am the truth, I am the life. The definite article, berarti the only way, the only truth, the only life. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Yesus adalah kebenaran yang satu-satunya, kebenaran yang murni, lawan dari yang separuh benar. So sekarang saya kasih contoh. Ya, pada waktu zamannya negara Uni Soviet masih ada, ya, sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Sekarang sudah terpecah menjadi Rusia dan negara-negara kecil lainnya. Tapi pada waktu itu negara Uni Soviet itu seperti saingan dengan negara Amerika Serikat. Nah, pada satu kali mereka berkata, ayo kita adu lomba yuk, mobil Amerika dengan mobil Uni Soviet. Nah, mereka pilih satu tempat, ada mobil Amerika dan mobil Uni Soviet. Nah, sebenarnya cuma dua mobil saja yang berlomba, mobil Amerika dan mobil Uni Soviet. Nah, setelah dua mobil itu berlomba dari garis awal sampai garis finish, ternyata mobil Amerika menang, mobil Uni Soviet kalah. Nah, tetapi peristiwa itu diliput oleh satu korannya Uni Soviet yang bernama The Truth. Wah, koran ini namanya kok hebat ya, koran kebenaran. Tetapi ketika meliput perlombaan mobil ini, dia berkata,
Setelah car racing internasional, perlombaan balap mobil internasional, tidak disebut berapa jumlah mobilnya, cuma disebut perlombaan balap mobil internasional. Orang pikir nih banyak gitu ya. Banyak, orang pikir banyak, padahal cuma 2, tapi tidak disebut jumlahnya. Setelah mobil-mobil itu berlomba, ya, setelah mobil-mobil itu berlomba sampai di garis finish, ternyata mobil Uni Soviet keluar sebagai juara 2 dari depan. Wah, hebat, juara 2 dari depan, berarti ya lumayan. Orang nggak tahu mobilnya cuma 2, orang pikir mobilnya puluhan gitu ya. Juara kedua, tempat kedua dari depan itu mobil Uni Soviet. Dan mobil Amerika ternyata nomor 2 dari belakang. Nomor 2 dari belakang itu mobil Amerika. Wah, orang berkata mobil Amerika kok jelek. Juara 2, nomor 2 dari belakang. Nomor 2 dari belakang. Padahal nomor 2 dari belakang ya nomor 1 karena mobilnya cuma 2. Nomor 2 dari depan itu nomor 2 itu kalah. Terus karena memang mobilnya cuma 2. Terus ini yang namanya separuh kebenaran. Separuh kebenaran itu bisa menyesatkan. Separuh kebenaran itu bisa juga bohong. Terus kalian tetapi aletheia, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang murni, itulah Tuhan Yesus. Oh saudara sekalian, kemudian kalau kita melihat yang keempat, kegelapan dalam hal etos kerja. Kegelapan dalam etos kerja. Terus kalian sebagian orang mempunyai pandangan, ya, mungkin di desa-desa masih ada pandangan seperti gitu. Alon-alon asa kelakon, takkan lari gunung dikejar. Ya, pada zaman sekarang kalau orang masih punya prinsip seperti gini, ya ketinggalan terus. Alon-alon asa kelakon. Nggak apa-apa lambat-lambat, asal itu hati-hati. Ya, takkan lari gunung dikejar. Ya gunung memang nggak akan lari karena gunung itu kan ajak. Tapi kalau kesempatan nggak dikejar bisa lari. Terus sekalian ini suatu hal yang terjadi. Saudara sekalian di Kus Plus beberapa puluh tahun yang lalu pernah menuliskan satu lagu. Ya, ini bukan lautan hanya kolam susu dikatakan. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu, ya, tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Saya pikir betul. Ini tongkat kayu, ini pohon apa nih? Pohon singkong ya. Kalau pas musim hujan dicolok aja, dia tumbuh. Sekalian memang Tuhan memberikan anugerah berupa tanah yang subur di tanah air kita. Akibatnya sebagian orang jadi alon-alon saja. Ya, alon-alon asa kelakon. Akhirnya kita jadi tertinggal. Ya, puji Tuhan sekarang sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Terus kalian biarlah kita menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai kesempatan. Bukan alon-alon asa kelakon. Kita menghargai dengan sesungguhnya, dengan kerja dengan gesit, tapi dengan teliti. Terus kan ini suatu hal yang penting. Saudara, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Yesus mengatakan satu statement yang tidak berani diucapkan oleh nabi-nabi manapun. Filsuf-filsuf manapun tidak berani. Rasul-rasul manapun tidak berani mengucapkan, mengklaim seperti yang Yesus klaim ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, Yesus adalah terang dunia. Sinar matahari itu punya terang dari dirinya sendiri. Tapi ingat, sinar matahari itu adalah buatan Allah. Tuhan Yesus adalah pribadi, Allah pribadi yang kedua. Ya, daripada Allah Tritunggal itu. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian bagian terakhir yang kita mau bicara, yaitu faedah terang. Nah, saudara sekalian,
Umat Tuhan adalah reflektor cahaya Kristus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kita juga terang, tapi kita hanya reflektor. Seperti bulan merefleksikan sinar matahari. Puji Tuhan. Kitalah merefleksikan sinar dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Nah, yang berikutnya faedah terang. Yang pertama faedah terang adalah terang memberi dinamika hidup. Terang memberi dinamika hidup. Terus sekarang kalau hidup nggak punya dinamika, begitu membosankan. Tapi hidup tuh harus punya dinamika. Terus kalian hidup dalam kegelapan itu nggak punya dinamika. Sudah lihat gambar ini. Bagaimana orang bisa kerja kalau gelap seperti gini? Ya, maka dari itu pabrik-pabrik bisa bekerja pada malam hari. Ya, 24 jam karena jasa daripada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Tuhan berikan hikmat kepada beliau menemukan beberapa penemuan yang penting. Salah satunya adalah penemuan lampu pijar. Sehingga malam hari orang bisa tetap kerja karena ada lampu. Memang terang itu memberi dinamika hidup. Kalau nggak ada terang, mana bisa orang kerja, mana bisa orang belajar. Tetapi terang memberi dinamika hidup. Puji Tuhan. Orang yang terima terang Kristus itu hidupnya jadi dinamis dan tidak membosankan. Oke, saudara, yang kedua, terang itu menghalau kejahatan. Ini adalah taman di Tugu Muda ya. Malam hari orang bisa melakukan kegiatan situ, ya. Kumpul-kumpul dengan teman, ada yang pacaran, ya. Coba kalau Tugu Muda ini gelap, maka nggak ada kehidupan di situ. Ya, yang ada adalah perbuatan dosa mungkin, yang adalah perbuatan kejahatan. Tapi kalau taman-taman kota diterangi, itu tetap bisa menghalau kejahatan. Terus kalian terang Kristus itu menghalau kejahatan dari dalam hati setiap orang. Ada kebencian, ada kedendaman, ada iri hati. Kalau terang Kristus dihalau kejahatan itu. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, terang itu memberikan keindahan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini kota Jakarta. Kota Jakarta walaupun malam hari kelihatan indah. Itu ada Tugu Monas yang terkenal itu. Itu ada Masjid Istiqlal, ada juga tempat-tempat lain, gedung-gedung yang bagus sekali. Terus sekalian malam hari Jakarta masih kelihatan bagus, ya, bahkan lebih bagus mungkin. Terus sekalian karena apa? Karena gedung-gedung itu mempunyai terang. Ya, kalau mati lampu semua, maka segala keindahan itu hilang. Terus kayak ini adalah contoh daripada satu jalan, satu jembatan yang namanya Jembatan Ampera di Palembang. Saya pernah melewati jembatan ini beberapa kali karena pelayanan di sana. Jembatan Ampera itu kalau malam dia jadi bagus, ya, ada terang. Memang terang itu memberi keindahan. Hidup dalam terang firman Kristus adalah hidup yang indah, yang tidak memalukan. Keluarga-keluarga yang berdasarkan pada firman Kristus, nggak bercerai kalau ada masalah, keluarga yang rukun, tenang, ya, keluarga yang sungguh-sungguh saling menghargai, adalah keluarga yang indah. Karena apa? Karena terang firman Kristus menghasilkan hidup kita sehari-hari menjadi indah. Puji Tuhan. Seperti gambar-gambar yang kita lihat tadi. Puji Tuhan. Ada satu lagu yang di dalam bahasa Inggris dikatakan something beautiful, something good. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik terjadi dalam hidupku jikalau aku mentuhankan Kristus dalam pekerjaanku, dalam studiku, dalam keluargaku, ya, dalam seluruh hidupku. Aku mentuhankan Kristus, ya, sehingga terang Kristus menguasai akan hidup ini. Puji Tuhan. Something beautiful, something good. Puji Tuhan. Terang itu memberi keindahan. Nah, saudara sekalian, dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Siapa yang mengikut Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebagai bisnismen, dia menjadi bisnismen Kristen yang baik, yang mempraktikkan firman Tuhan dalam bisnisnya.
Sebagai pekerja, sebagai karyawan, dia menjadi karyawan Kristen yang baik. Sebagai student, mahasiswa atau pelajar yang baik karena mengikuti perintah Tuhan yang memuliakan. Puji Tuhan. Ya, sekalian, orang yang hidup tidak taat kepada firman Kristus adalah orang yang tidak bahagia. Kenapa demikian? Kenapa tidak bahagia? Karena dalam hatinya ada rasa malu. Malu kenapa? Malu karena melakukan dosa. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ya, kita hidup memuliakan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang waktu kita diberkati pernikahan kita merasa bahagia yang luar biasa. Karena selama kita berpacaran, kita menjaga kesucian hubungan kita dengan pacar kita. Oh, saudara, ini suatu hal yang penting. Kalau pacaran tidak menjaga kesucian, hanya pada waktu menikah, mereka harus merasa malu, saudara. Rasa malu. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan kesucian. Sekarang biarlah firman Tuhan menguasai seluruh aspek hidup kita. Sehingga kita bisa memuliakannya. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, terang itu mencegah kekacauan. Ya, terus sekalian kalau kita melihat di persimpangan jalan ada lampu, 3 lampu. Hijau, kuning, merah. Kenapa demikian? Ini lampu memang seperti membatasi kebebasan kita. Iya, memang betul. Memang manusia kalau kebebasan nggak dibatasi bisa saling tabrak. Demikian juga waktu kita mengendarai kendaraan, kebebasan kita nggak dibatasi, kita akan saling tabrak. Terus kalian, terang itu, lampu lalu lintas itu mencegah kekacauan. Kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita dicegah melakukan kekacauan dalam hidup kita bermasyarakat. Terus kalian, etika, kondisi etika pada zaman hakim-hakim dalam Alkitab dikatakan apa? Pada zaman itu belum ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. So sekalian, gak ada orang yang mau dibatasi. Ya, setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Saya mau mempunyai istri lebih dari 1. Saya anggap itu benar. Yang itu berkata, saya juga mau. Oh, sekarang akhirnya karena masing-masing maunya bebas, tidak ada hambatan, hanya bisa saling tengkar dan saling berkelahi satu sama lain. Sekalian, biar kita hidup menurut perintah Tuhan. Kita harus mengerti ini. Kemudian yang kelima, saudara, terang itu menelan kegelapan. Sekarang kalau kita melihat gambar ini gambar kalau saudara pergi ke Surabaya, ada yang namanya monumen kapal selam di Surabaya. Ini adalah kapal selam sungguhan yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi ya. Kalau saudara pergi ke situ, saya pernah pergi ke situ sekian tahun yang lalu. Kemudian setelah diizinkan masuk, sekalian masuklah saya. Ketika saya masuk ke kapal selam itu, ternyata wah, kapal selam itu gelap. Ya. Tapi hebatnya, waktu pintu dibuka dan pintu ditutup lagi, pas pintu itu ditutup lagi, langsung terang. Langsung ada lampu. Sekalian, waktu tadinya gelap, sekarang waktu pintu dibuka dan ditutup lagi terang, maka kegelapan tuh sirna. Terang itu datang. Pertanyaannya, gelap itu sirna, gelap itu kemana? Kalau terang datang, gelap itu kemana? Maka jawabannya adalah terang menelan kegelapan. Terang menelan kegelapan. Tadinya gelap di dalam kapal selam. Hanya ketika lampu nyala, terang menelan kegelapan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau terang Kristus ada dalam hati kita, dalam keluarga kita, maka terang Kristus itu menelan kegelapan. Ya, terus sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang keenam, terang itu ternyata mengoperasi secara akurat. Punya fungsi yang luar biasa, mengoperasi secara akurat. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata apa? Ini kalau kita melihat, saudara sekalian, ada sekarang namanya sinar laser. Sinar laser ini luar biasa. Kenapa? Karena fokusnya yang luar biasa. Fokusnya yang luar biasa. Sehingga sebagian orang
mengoperasi katarak dengan menggunakan sinar laser karena keakuratannya. Ya, sehingga bisa melakukan operasi katarak dengan sinar laser. Memang terang mengoperasi secara akurat. Kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Kristus terang dunia. Maka dia mempunyai kemampuan untuk mengoperasi hati manusia. Ya, dan operasinya itu secara akurat. Ya, makanya firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Ingat, pada satu kali nanti, pada hari kiamat, semua orang yang pernah hidup di dunia, bermiliat-miliat orang, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Terang Kristus itu mengoperasi secara akurat. Sinar laser yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan itu begitu akurat. Apalagi Tuhan sebagai pencipta sinar laser. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Karena cepat-cepat kita percaya pada Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga yang mau mengampuni dosa-dosa kita, yang mau percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, umat Tuhan yang hidup dalam terang firman bisa menjadi hakim dalam tanda kutip ya, dalam penyelesaian berbagai masalah. Ya. Umat Tuhan yang hidup dalam terang firman Kristus bisa menjadi hakim dalam tanda kutip dalam penyelesaian berbagai perkara. Terus sekalian dalam 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, mengapa ada di antara kalian yang berani pergi kepada hakim yang tidak mengenal Allah untuk mengadukan saudara seiman kalau ia bersengketa dengan saudaranya itu? Mengapa ia tidak minta umat Allah menyelesaikan perkara itu? Apakah kalian tidak tahu bahwa umat Allah akan mengadili dunia ini? Jadi kalau memang kalian akan mengadili dunia ini, apakah kalian tidak sanggup menyelesaikan perkara-perkara pengadilan yang tidak berarti? Sekarang kita yang diberikan firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbijak, yang bisa mengadili segala perkara dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, terang itu ternyata tidak menimbulkan keributan. Sekalian, terang itu enggak menimbulkan keributan. So, lihat gambar ini. Ya, ada lampu di tengah-tengah semak belukar. Kalau lampu nyala, misalnya ambil contoh kita di dalam ruangan ini, itu ada banyak lampu. Yang satu lampu bunyinya, yang lain, yang satu, waduh, hanya lampu saja betapa ributnya ruangan ini. Ya, tapi puji Tuhan ternyata terang itu tidak menimbulkan keributan. Kalau kita dengar suara, itu bukan suara terang, itu suara trafo. Suara trafo. Tapi terang itu tidak menimbulkan keributan. Demikian juga kalau kita disebut sebagai orang-orang memancarkan terang Kristus, biarlah kita tidak menimbulkan keributan dalam masyarakat, ya, tapi menimbulkan kedamaian. Puji Tuhan. Terus sekalian yang terakhir, ini suatu hal yang penting ya. Dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada menghasilkan suara. Dibutuhkan energi 2 kali besar untuk menghasilkan terang daripada menghasilkan suara. Saya ambil contoh. Ini orang menggunakan baterai untuk menyalakan sinar lampu senter. Ketika dipakai terus setiap hari, ada lampu senternya semakin lama semakin redup. Waktu sudah redup, orang bilang, harus diganti nih baterai ini. Dikeluarkan, jangan dibuang, saudara sekalian. Batu-batu itu jangan dibuang, yang sudah redup sinarnya itu. Tapi kalau di batu baterai bekas itu, kalau dimasukkan di radio transistor, masih suaranya masih keras. Padahal tuh batu baterai yang bekas. Terus sekalian dari sini kita bisa dapati, dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada menghasilkan suara. Orang kalau hanya omong tok,
Ya omong toh. Tapi kalau hidupnya memancarkan terang Kristus, kasihnya memancarkan terang Kristus, damainya memancarkan terang Kristus, itu memang membutuhkan energi rohani yang 2 kali lebih besar. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat dengan firman-Nya, sehingga kita bisa memancarkan terang Kristus dalam hidup kita sendiri. Oh saudara, ini ayat yang terakhir, Yohanes 8:12. Yuk kita baca sekali lagi ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan ke kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Yesus terang dunia, dia bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini lagu lama saudara sekalian, tapi lagu ini tetap jadi berkat bagi siapapun yang menyanyikannya. Mari kita berdiri. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, lahir di dalam palungan. Kami bersyukur untuk segala kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan memampukan umat-Mu selama di dunia kami boleh hidup menjadi terang. Untuk merefleksikan terang Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah kami Tuhan, baik kami yang masih studi, kami yang sudah bekerja, kami yang berumah tangga, dalam pergaulan, dalam segala tugas-tugas kami, bila terang Kristus terpancar dalam hidup kami. Terima kasih, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin. Silakan duduk.